Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi teori antrian. Di sini kami beranggotakan 4 orang, saya sendiri Ami Astriana, teman saya Anita Rahayu, Nafis Salihah, dan Ayi Husnul Khotimah. Adapun pokok pembahasan materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, konsep dasar teori antrian yang akan disampaikan oleh Ayi Husnul Khotimah. Yang kedua yaitu sistem dan struktur antrian yang akan disampaikan oleh Nafis Salihah. Yang ketiga yaitu model-model antrian yang akan disampaikan oleh Anita Rahayu. Dan yang keempat adalah model antrian dan aplikasinya yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Ami Astriana. Nah, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, sebenarnya apa itu teori antrian? Teori antrian memuat studi matematika dari antrian atau garis tunggu, di mana garis tunggu adalah suatu fenomena umum yang terjadi karena permintaan sekarang untuk dilayani melebihi kapasitas sekarang untuk dilayani. Nah, lalu apa pentingnya mempelajari teori antrian ini? Nah, teori antrian itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh A.K. Erlang pada tahun 1910 di Denmark, di mana pada saat itu A.K. Erlang meneliti tentang operator telepon yang mana mereka kewalahan melayani para penelpon di waktu-waktu sibuk, sehingga penelpon harus antri cukup lama untuk menunggu giliran untuk dilayani. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa munculnya antrian itu dikarenakan kebutuhan layanan melebihi kemampuan dari fasilitas pelayanan. Nah, apa dampak dari antrian ini? Atau dampak dari kebutuhan layanan yang melebihi kemampuan fasilitas pelayanan? Dampaknya yaitu akan sering timbul antrian. Nah, dikarenakan seringnya timbul antrian tersebut, maka akan ada potensi hilangnya konsumen, sehingga menyebabkan perusahaan merugi. Nah, solusinya yaitu dengan menambah fasilitas pelayanan. Nah, dampak positif dari penambahan fasilitas pelayanan ini adalah mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Namun karena kita telah menambah fasilitas pelayanan tersebut, maka biaya untuk memberikan pelayanan tambahan akan menimbulkan pengurangan keuntungan bagi perusahaan. Nah, di sini contoh kasusnya itu pada saat kita ingin membeli bensin di SPBU. Nah, jika misalkan di SPBU tersebut terlalu banyak yang mengantri, maka kemungkinan besar kita atau konsumen itu tidak jadi membeli atau mengisi bensin. Nah, ini akan menyebabkan kerugian di SPBU tersebut. Nah, sehingga apa yang dilakukan pihak manajemen, yaitu pihak manajemen memutuskan untuk menambah jumlah alat pengisi bensin ataupun jumlah karyawan. Nah, dampaknya apa? Dampak dari penambahan karyawan atau penambahan alat tersebut yaitu bisa mengurangi antrian di SPBU tersebut. Nah, sehingga dapat kita ketahui bahwa pentingnya teori antrian itu yaitu untuk meminimumkan total dua biaya, yaitu biaya langsung atas penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung yang timbul karena para individu harus menunggu untuk dilayani. Nah, untuk selanjutnya yaitu struktur dasar antrian. Bagian ini merupakan struktur dasar antrian yang terdiri dari sumber masukan atau input, kemudian antrian, pelayanan atau server, dan kemudian keluaran atau output. Nah, apa arti dari masing-masing komponen tersebut? Jadi, input adalah suatu populasi, orang, individu, barang, ataupun komponen yang datang untuk meminta pelayanan. Nah, sumbernya sendiri ada dua, yaitu finite dan infinite. Nah, apa itu finite input? Jadi dikatakan finite input ketika kapasitas antrian tergantung pada jumlah masukan yang dilayani. Nah, sementara infinite input yaitu apabila kepanjangan antrian tidak tergantung pada jumlah pelanggan yang dilayani atau sedang menunggu antrian untuk dilayani. Nah, asumsi umum dari input ini adalah berdistribusi Poisson, di mana pola kedatangan atau waktu antara kedatangan setiap individu adalah random atau acak.
Nah, yang kedua yaitu ada antrian. Antrian yaitu jumlah masukan maksimum yang diizinkan untuk menunggu dilayani dalam sistem antrian. Jenisnya ada dua, yaitu finite dan infinite. Atau lebih mudahnya, finite itu terbatas, sehingga jumlah antriannya itu terbatas atau ada kuotanya, sedangkan infinite itu tidak terbatas. Nah, di antrian itu sendiri, ada yang disebut dengan disiplin antrian, yaitu cara server memilih anggota antrian untuk dilayani. Ada 4 jenis disiplin antrian. Yang pertama yaitu FCFS atau First Come, First Serve, di mana yang datang pertama yang dilayani terlebih dahulu. Ini adalah disiplin antrian yang paling umum kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya di kasir, pembelian tiket kereta, pelayanan di bank, dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu ada LCFS atau Last Come First Serve, di mana yang datang terakhir yang akan dilayani terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ini sangat jarang ditemui di kehidupan nyata. Hanya sedikit yang menerapkan ini, biasanya di bagian pergudangan. Nah, contohnya itu di gudang penyimpanan yang cukup besar, di mana nanti barang yang terakhir datang maka akan digunakan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu prioritas, di mana anggota antrian yang mempunyai prioritas tinggi akan dilayani terlebih dahulu. Nah, itu contohnya, misalkan di IGD, pasien yang datang di IGD akan dilayani terlebih dahulu bila dia kasusnya urgent atau butuh pertolongan saat itu juga. Dan yang terakhir yaitu random, di mana semua anggota antrian mempunyai kesempatan yang sama untuk dilayani. Nah, struktur antrian yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu ada pelayanan atau server. Nah, pelayanan atau server merupakan individu yang memberikan jasa pelayanan kepada anggota antrian. Nah, waktu pelayanan itu merupakan waktu yang diperlukan oleh server untuk melayani satu anggota antrian. Dengan asumsi untuk waktu pelayanan itu yaitu berdistribusi eksponensial. Nah, untuk struktur yang terakhir yaitu output atau keluaran. Output itu merupakan individu yang telah selesai dilayani dan keluar dari sistem antrian. Yang selanjutnya yaitu sistem dan struktur antrian. Pada umumnya, sistem antrian dapat diklasifikasikan menjadi sistem yang berbeda-beda, di mana teori antrian dan simulasi sering diterapkan secara luas. Sistem-sistem antrian menurut Hilliard dan Lieberman ada empat. Yang pertama yaitu sistem pelayanan komersial, yaitu aplikasi yang sangat luas dari model-model antrian seperti restoran, kafetaria, toko-toko, tempat potong rambut, butik, supermarket, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sistem pelayanan bisnis industri, mencakup lini produksi, sistem material handling, sistem penggudangan, dan sistem-sistem informasi komputer. Yang ketiga yaitu sistem pelayanan transportasi. Sistem pelayanan yang tentunya berhubungan dengan transportasi seperti pembelian tiket bus, antar kota, pembelian tiket pesawat, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu sistem pelayanan sosial. Sistem-sistem pelayanan yang dikelola oleh kantor-kantor, jabatan-jabatan lokal maupun nasional, seperti kantor tenaga kerja, kantor registrasi SIM dan STNK, kantor pos, rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu struktur-struktur antrian. Atas dasar sifat pelayanannya, dapat diklasifikasikan fasilitas-fasilitas pelayanan dalam susunan saluran atau channel, yaitu single atau multiple, dan phase, single atau multiple, yang akan membentuk struktur antrian yang berbeda-beda. Ada 4 struktur antrian. Yang pertama, single channel single phase. Yang kedua, single channel multi phase. Yang ketiga, multi-channel single phase, dan yang terakhir, multi-channel multi-phase. Istilah channel menunjukkan jumlah jalur atau tempat untuk memasuki pelayanan dan juga menunjukkan jumlah fasilitas pelayanan. Sedangkan istilah phase menunjukkan stasiun-stasiun pelayanan di mana para pelanggan harus melaluinya sebelum pelayanan dinyatakan lengkap.
Selain 4 model antrian, sering terjadi struktur campuran atau mixed arrangement yang merupakan campuran dari 2 atau lebih struktur antrian. Sebagai contoh, toko-toko dengan beberapa pelayan atau multi-channel, namun pembayarannya hanya pada seorang kasir, yaitu single channel. Struktur antrian yang pertama yaitu single channel single phase. Single channel yaitu hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau hanya ada satu fasilitas pelayanan saja. Kemudian single phase yaitu hanya ada satu stasiun pelayanan atau sekumpulan tunggal operasi yang dilaksanakan. Contohnya seperti seorang tukang cukur, seorang kasir toko, antrian saat mengirim paket barang di JNE. Saat kita mengirim paket barang di JNE yang hanya ada satu petugas pelayanan saja, maka kita akan melakukan tahap pengiriman paket dan pembayaran atas pengiriman paket kita hanya kepada satu petugas tersebut. Setelah kita selesai melakukan pembayaran, maka transaksi dinyatakan selesai. Dikatakan single channel atau single phase karena hanya ada satu jalur untuk kiriman beserta pembayarannya dan hanya ada satu petugas yang melayani. Sistem ini adalah sistem antrian yang paling sederhana. Setelah menerima pelayanan, individu-individu akan otomatis keluar dari sistem. Struktur antrian yang kedua yaitu single channel multi-phase. Istilah multi-phase menunjukkan 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan, yaitu dalam fase-fase. Contohnya, lini produksi massa, pencucian mobil, tukang cat mobil, antrian saat pembuatan SIM di Samsat. Pada sistem antrian pembuatan SIM, pemohon harus melewati beberapa tahapan antrian yang panjang, yaitu mulai dari pendaftaran, ujian teori, ujian simulator, ujian praktek, administrasi, foto, dan yang terakhir pengambilan SIM. Dikatakan single channel multi-phase karena hanya ada satu jalur untuk mendapatkan SIM, namun melalui beberapa tahapan. Struktur antrian yang ketiga yaitu multi-channel single phase. Sistem ini dapat terjadi kapan saja 2 atau lebih fasilitas pelayanan yang dialiri oleh antrian tunggal. Sebagai contoh, pembelian tiket yang dilayani oleh lebih dari satu loket pelayanan, potong rambut oleh beberapa tukang potong, pelayanan di bank dengan beberapa teller, dan lain-lain. Misalnya, saat kita akan melakukan pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT di BRI, di sana terlihat ada 3 teller yang melayani nasabah. Saat setelah mengambil nomor antrian, maka nomor antrian kita akan dipanggil oleh teller setelah tiba gilirannya. Nah, di sana kita akan dilayani oleh satu teller saja, walaupun ada 3 teller yang sedang bertugas. Sistem antrian yang terakhir yaitu multi-channel multi-phase. Setiap sistem-sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap, sehingga lebih dari satu individu dapat dilayani pada suatu waktu. Jaringan antrian ini terlalu kompleks untuk dianalisa dengan teori antrian. Untuk menganalisa sistem ini sering digunakan simulasi. Contohnya, seperti pelayanan kepada pasien yang akan melakukan operasi di RSUD mulai dari pendaftaran, diagnosa penyakit, penanganan operasi, penyembuhan, hingga pembayaran. Oke, untuk sub selanjutnya yaitu ada model-model antrian. Pada sistem antrian terdapat banyak model. Hal ini tergantung pada karakteristik dari sistem antriannya. Sebelum kita membahas masing-masing model, kita perkenalan dulu dengan dengan notasi yang disebut dengan notasi kendal. Karena terdapat pengelompokan model antrian yang mengakibatkan terdapat banyak variasi dari setiap model, agar kita bisa mengetahui ciri-ciri dari masing-masing model, maka akan digunakan notasi kendal atau kendal notation. Notasi tersebut seringkali digunakan dalam berbagai macam alasan. Yang pertama itu adalah alat yang lebih efisien untuk mengidentifikasi tidak hanya model antrian tetapi juga asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Yang alasan yang kedua yakni hampir semua literatur yang membahas antrian menggunakan notasi ini. Notasi kendal ini terdiri dari 5 huruf ataupun angka, di mana di setiap huruf ataupun angka itu memiliki arti tersendiri.
notasi 1 itu adalah tingkat kedatangan, artinya distribusi untuk tingkat kedatangan. Biasanya tingkat kedatangan itu memiliki suatu distribusi, yakni distribusi Poisson. Notasinya adalah M. Notasi 2 adalah distribusi untuk tingkat pelayanan. Biasanya tingkat pelayanan itu mengikuti distribusi Poisson, notasinya M juga. Notasi ketiga adalah jumlah fasilitasnya atau servernya. Jika ada 1, maka kita tuliskan M garing 1. Nah, 1 ini artinya servernya atau fasilitas yang melayani itu hanya 1. Tapi jika ada 2 atau lebih, maka notasinya adalah S. Berarti nah, ini adalah 4 model-model antrian. Yang pertama itu ada model M garing 1 garing I. Yang kedua ada M garing S garing I garing I. Yang ketiga ada M garing 1 garing I garing F. Dan yang terakhir ini ada M garing S garing F dan garing I. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut ada di slide selanjutnya. Model yang pertama ini adalah model M garing 1 garing I garing I. Pada model ini memiliki keterangan antara lain. Singkatan pertama yakni M itu menunjukkan tingkat kedatangan mengikuti distribusi Poisson. Yang kedua, singkatan M itu menunjukkan distribusi tingkat pelayanan. Singkatan ketiga yakni 1 itu menunjukkan mode antrian yang hanya memiliki fasilitas pelayanan tunggal. Terus singkatan keempat dan juga kelima I itu menunjukkan bahwa sumber populasi dan kepanjangan antrian adalah terbatas atau infinite. Model yang kedua adalah model M garing S garing I garing I. Ini adalah sistem multi-channel single phase yang mempunyai antrian tunggal dengan beberapa fasilitas pelayanan. 2 atau lebih individu dapat dilayani pada waktu bersamaan oleh fasilitas-fasilitas pelayanan yang berlainan. Nah, untuk model yang ketiga ini ada model M garing 1 garing I garing S. Model ini identik dengan model 1 tadi. Terus perbedaannya itu terletak bahwa kepanjangan antrian pada model ini adalah terbatas. Kalau yang satu tadi kan tidak terbatas. Nah, kalau yang ketiga ini kepanjangan antriannya itu terbatas. Model yang terakhir ini adalah model M garing S garing F garing I. Model ini adalah ekuivalen dengan model 2. Perbedaannya itu terletak pada populasi. Kalau populasi di model ini itu terbatas. Terus kedua itu ada karena formulasi antrian dengan populasi terbatas sulit dipecahkan, maka tabel-tabel antrian terbatas itu telah digeneralisasikan untuk beberapa model yang berbeda. Yang terakhir ini, untuk dapat menggunakan tabel antrian terbatas harus diketahui nilai N dan M dan menghitung nilai X yang nanti akan dijelaskan oleh Ani. Sebelum memberikan rumus-rumus untuk setiap model yang mana nantinya akan dijelaskan oleh tim saya, berikut ini adalah daftar notasi dalam sistem antrian. Yang pertama itu adalah lambda. Lambda itu adalah tingkat kedatangan rata-rata. Terus ada seper lambda itu adalah waktu antar kedatangan rata-rata. Ada itu artinya tingkat pelayanan rata-rata. Ada seper waktu pelayanan rata-rata. Ada sigma itu artinya deviasi standar tingkat pelayanan. Ada n itu artinya jumlah individu dalam sistem pada suatu waktu. Terus n bar Q itu artinya jumlah individu rata-rata dalam antrian. N bar P itu artinya jumlah individu dalam sistem total, yakni antrian dan sistem pelayanan. Ada T bar Q itu waktu rata-rata dalam antrian. Terus T bar T itu waktu rata-rata dalam sistem total. Dan S itu adalah jumlah fasilitas pelayanan atau channel. Oke, untuk notasi selanjutnya ini adalah P, yakni fasilitas pelayanan. Q itu adalah kepanjangan maksimum sistem, yakni antrian plus ruang pelayanan. PN itu probabilitas jumlah N individu dalam sistem. PO itu adalah probabilitas tidak ada individu dalam sistem. PW itu probabilitas menunggu dalam antrian. Cost service itu adalah biaya pelayanan persatuan waktu per fasilitas pelayanan. Cost wait itu adalah biaya untuk menunggu per satuan waktu per individu.
cost total, jadi biaya total. Di sini ada tujuan dari model antriannya. Pertama adalah menentukan suatu bentuk sistem biaya minimum atau keuntungan maksimum. Yang kedua ada menganalisa atau memperbaiki perform variable system. Yang terakhir itu adalah penentuan sensitivitas performance variable dalam menghadapi perubahan-perubahan desain sistem. Tujuan dasar dari antrian ini adalah minimisasi biaya, yakni biaya langsung dan biaya tidak langsung. Komponen-komponen penting dari kedua biaya tersebut adalah, yang pertamanya adalah biaya menunggu atau cost of waiting. Biaya menunggu ini seperti biaya mengangkutnya para karyawan, kehilangan penjualan, adanya kehilangan langganan, terus kemacetan sistem, atau kehilangan kepercayaan dalam manajemen. Nah, untuk rumus total expected waiting cost ini adalah N berarti kali C varui. Terus untuk contoh soal ini seperti berikut. Bila cost wait-nya sebesar 5.000 per jam per unit dan jumlah rata-rata individu dalam sistem yakni 5, maka total expected waiting cost adalah 25.000, di mana 25 ini dihasilkan dari 5.000 dikali 5. Yang kedua ini adalah biaya pelayanan atau cost of service. Biaya pelayanan itu dapat mencakup biaya tetap investasi awal dalam peralatan atau fasilitas, biaya-biaya pemasangan dan latihan, terus biaya-biaya variabel seperti gaji karyawan dan pengeluaran tambahan untuk pengalihan. Nah, untuk rumus expected total cost of service ini adalah S dikali cost service. Sebagai contoh, misal cost service-nya 4.000, terus S-nya 3, maka expected total cost of service ini adalah sebesar 12.000. 12.000 ini didapat dari S dikali cost service 4.000. Jadi 3 dikali 4.000 sama dengan 12.000. Jadi untuk rumus expected total cost dari kedua biaya di atas itu adalah total expected cost sama dengan total expected waiting cost ditambah total expected service cost. Seperti contoh, misal cost service-nya 4.000 per jam per fasilitas pelayanan, terus S-nya 3, terus cost wait-nya 5.000 per jam per individu, dan NT-nya 5, maka total expected cost itu sebesar 37.000. 37.000 ini dihasilkan dari 4.000 dikali 3 kan 12, terus ditambah 5.000 dikali 5, 25.000. Jadi 12.000 ditambah 25.000 hasilnya 37.000 per jam. Oke, selanjutnya kita akan meranjak ke model-model antrian dan aplikasinya. Kalau di sebelumnya model-model antrian itu sudah dijelaskan, di sini kita akan lebih menekankan pada aplikasinya, yang tentunya jika berbicara tentang aplikasi, kita akan banyak berhadapan dengan hitung-menghitung di sini. Kita mulai dengan model pertama ya. Nah, ini sistemnya sudah pernah dijelaskan tadi sebelumnya. Jadi intinya, model ini merupakan model antrian yang paling sederhana, tetapi memang mengandung beberapa asumsi yang memang harus untuk ditepati atau dilakukan. Seperti itu. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Misalnya Ami memiliki sebuah restoran yang melayani para pelanggannya tanpa harus turun dari kendaraan mereka. Bahasa sekarangnya drive-thru. Saking ramainya pengunjung restoran Ami, beberapa pelanggannya mengajukan keluhan karena harus antri dengan waktu yang lama. Dan Ami pun berfirasat bahwa jika ia tidak mencari solusi dari keluhan pelanggannya, ia bisa saja kehilangan pelanggannya sewaktu-waktu. Nah, sekarang kita akan membantu Ami untuk menemukan sistem antrian yang tepat untuk restorannya menggunakan teori antrian. Misalnya ini yang diketahui tingkat kedatangan rata-rata pelanggan selama jam makan siang atau jam makan malam, itu waktu ramai ya.
adalah 50 mobil per jam. Waktu pelayanan rata-rata untuk satu mobil adalah 1 menit. Sekarang kita akan menentukan. Yang pertama, tingkat kegunaan bagian pelayanan. Di sini kita akan mengukur tingkat rata-rata kesibukan bagian pelayanan dari seluruh waktu yang ada. Itu rumusnya adalah P sama dengan lambda per mu. Lambdanya sama dengan 50, mu-nya itu 1 jam sama dengan 60 menit. Sama dengan itu dibagi 50 dibagi 60 sama dengan 0,833. Jadi rata-rata bagian pelayanan sibuk adalah 83,33% dari seluruh waktu yang ada. Yang kedua, kita akan menghitung jumlah rata-rata dalam antrian. Di sini kita akan menghitung berapa sih rata-rata mobil yang mengantri. Itu rumusnya lambda kuadrat dibagi dengan mu dikali mu dikurangi dengan lambda. Itu sama dengan 50 kuadrat dibagi dengan 60 dikalikan dengan 60 dikurangi 50. Itu sama dengan 4,1667 atau bisa kita buatnya menjadi 4 mobil. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi rata-rata mobil yang mengantri dalam antrian tersebut adalah 4 mobil. Yang ketiga, kita akan menghitung jumlah rata-rata dalam sistem. Teman-teman yang bingung masih apa sih perbedaan antrian dengan sistem? Nah, intinya kalau dalam antrian itu ya berapa mobil yang mengantri gitu. Kalau rata-rata dalam sistem, berapa rata-rata mobil yang sebenarnya muat dalam sistem tersebut. Seperti itu. Nah, untuk menghitung yang ketiga, itu rumusnya lambda dibagi dengan mu dikurangi dengan lambda. Itu sama dengan hasilnya 5 mobil. Yang keempat, kita akan menghitung waktu menunggu rata-rata dalam antrian. Rumusnya mu, lambda dibagi dengan mu, dikalikan dengan mu dikurangi dengan lambda. Itu hasilnya 0,0833 jam atau 5 menit. Nah, 5 menit ini didapat dari 0,0833 dikalikan dengan 60. Nanti teman-teman kalau mau lihat tuh hasilnya 4,9999 sekian, tapi dibulatkan aja jadi 5. Terus yang kelima, kita akan menghitung waktu menunggu rata-rata dalam sistem. Itu rumusnya lambda dibagi dengan mu dikurangi dengan lambda, hasilnya 0,1 jam atau 6 menit. 6 menit juga didapat dari 0,1 dikalikan dengan 60. Dan yang terakhir, kita akan menghitung probabilitas atau kesempatan dari lebih dari 1 dan lebih dari 4 mobil dalam sistem. Di sini kita rumuskan dulu masalahnya, itu P N lebih dari 1 sama dengan 1 dikurangi dengan P0 ditambah P1 dan P N lebih dari 4. P0 dan P1 ini artinya probabilitas, kalau P0 itu probabilitas tidak adanya mobil atau 0, ditambah dengan P1 probabilitas adanya 1 mobil. Rumus umumnya adalah Pn sama dengan 1 dikali dengan 1 dikurangi dengan mu dibagi lambda, itu sama dengan P, ini teman-teman bisa lihat di bagian A, dikalikan dengan lambda per mu dipangkatkan N atau P pangkat N juga bisa. Kita mulai menghitung mulai dari P0 atau probabilitas tidak adanya mobil, itu sama dengan 1 dikurangi dengan 0,8333 dikalikan dengan 0,833 dipangkatkan 0, hasilnya 0,1667, begitu seterusnya sampai kita menghitung P4. Di akhir, kita kembali lagi ke rumusan masalahnya, tinggal kita masukin aja hasilnya. Di sini P, N lebih dari 1 itu sama dengan 1 dikurangi dengan P, N lebih besar atau kurang atau sama dengan dari 1, itu sama dengan 1 dikurangi dengan 0,1667 ditambah 0,1389 sama dengan 0,694 atau kalau kita bulatkan jadi 0,7. Dan yang probabilitas lebih dari 4 itu sama dengan 1 dikurangi dengan P, N kurang atau sama dengan dari 4 sama dengan 1 dikurangi 0,95983 itu didapatkan dari hasil penjumlahan dari P0 sampai P4 itu dijumlahkan, terus dikurangi 1 dikurangi dengan hasil penjumlahan yang tadi, hasilnya 0,4017 atau kalau dibulatkan menjadi 0,4. Nah, dari perhitungan ini kita dapat mengambil kesimpulan ya teman-teman, bahwa sebenarnya model antrian 1 itu cocok dengan restorannya si Ami ini. Kenapa? Karena probabilitas itu lebih dari 1 dan lebih dari 4-nya mobil itu masih 0, sekian. Artinya probabilitas satu kesempatannya itu bisa dibilang
lebih kecil lah gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa sistem yang dapat diterapkan itu sistem yang masih paling sederhana. Tapi kita bisa lihat di sini di tingkat kegunaan bagian pelayanannya mereka sibuk hampir 83,33% dari seluruh waktu yang ada. Itu artinya yang harus dilakukan oleh si AMI ini adalah meningkatkan tingkat pelayanannya, bukan menambah pelayanan, tapi meningkatkan mutu kualitas dari pelayanannya. Misalnya kalau waktu pelayanan rata-rata untuk satu mobil adalah 1 menit, mungkin bisa dikurangin lagi nih. Satu mobil misalnya cuman ya bisa secepat mungkin lah. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita beranjak ke model 2. Nah, di sini sistemnya sudah pernah dijelaskan di slide sebelumnya, yang dimana intinya model 2 ini adalah sistem yang multi-channel single phase yang mempunyai antrian tunggal dalam melalui beberapa fasilitas pelayanan. Sebenarnya model 2 ini itu identik nih sama model 1. Bedanya dalam model 2 ini itu memungkinkan untuk 2 atau lebih individu dilayani pada waktu bersamaan dengan fasilitas pelayanan yang berbeda. Kita langsung aja ke contoh soal ya. Kita lanjut ke contoh soal yang model 2. Misalnya, sebuah online shop memperkerjakan 3 orang karyawan di bagian admin untuk menangani panggilan masuk dari pelanggan. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menerima satu telepon adalah 0,5 menit bila tidak diperlukan waktu untuk menunggu. Dalam waktu 8 jam, penjual dapat menerima 1.750 panggilan. Dengan kata lain, itu sebanyak 218,75 per jam, itu didapat dari 1.750 dibagi dengan 8. Maka yang kita akan menentukan yang pertama, tingkat kedatangan panggilan per jam. Itu rumusnya mu sama dengan 2. 2 ini didapat dari itu waktu rata-rata untuk menerima satu telepon adalah 0,5. Jadi 1 dibagi dengan 0,5 dikalikan dengan 60. 60 ini kita dapat dari 1 menit sama dengan 60 detik. Itu sama dengan 120. Yang kedua, kita akan menentukan tingkat kegunaan karyawan. Rumusnya itu P sama dengan lambda dibagi dengan S dikali dengan mu sama dengan 218,75 dibagi dengan 3 dikali 120. Nah, 3 ini didapat dari jumlah karyawannya atau jumlah banyak pelayanannya. Itu kan sebanyak 3. Itu hasilnya nanti 0,6076. Dan yang ketiga, kita akan menghitung probabilitas atau kesempatannya atau peluangnya tidak ada panggilan. Rumusnya itu P0 sama dengan 1 dibagi dengan mu dibagi dengan lambda per mu dikalikan dengan n dibagi dengan n faktorial ditambah dengan lambda per mu dipangkatkan dengan s dibagi dengan s faktorial dikalikan dengan 1 dikurangi dengan lambda dibagi dengan S dikali dengan mu. Nah, itu tinggal data-datanya tinggal dimasukin. Nanti ketemu hasilnya 0,1417. Yang keempat, kita akan menghitung jumlah pelanggan rata-rata yang menunggu untuk dilayani. Itu dengan kata lain N kibar. Rumusnya itu lambda dibagi dengan mu dikalikan dengan lambda dibagi dengan mu dipangkatkan dengan S dibagi dengan S dikurangin 1 difaktorisasi dikali dengan S kali mu dikurangi dengan lambda dipangkatkan 2 dan terakhir kita kalikan dengan P0. Nanti jumlah pelanggannya ketemu sebanyak 0,5647 pedagang. Dan yang kelima, kita akan menghitung jumlah pelanggan dalam suatu sistem. Itu rumusnya N T-bar sama dengan N Q-bar ditambah dengan lambda dibagi dengan mu. Jadi tinggal kita tambahkan aja hasil yang tadi sebesar 0,5647 ditambah dengan
1,8229 didapat dari lambda dibaginya dengan mu. Hasilnya nanti ketemu 2,3876. Nah, ini lanjutan dari soal yang tadi. Yang keenam, kita akan membahas tentang waktu rata-rata dalam antrian, yang dimana rumusnya itu T kibar sama dengan P0 dibagi dengan S dikalikan dengan S bar dikalikan lagi dengan 1 dikurangin lambda per S dikali mu dipangkatkan 2, dan terakhir itu dikalikan dengan lambda per mu dipangkatkan 2. Nanti untuk angka-angkanya tinggal dimasukin, nanti ketemu hasilnya itu 0,00258 jam atau 0,1548 menit. Itu didapat dari 0,00258, kita kalikan 60 untuk mengubahnya ke menit, nanti hasilnya 0,1548, dan kita kalikan lagi dengan 60 untuk mengkonversinya ke detik. Jadi hasil akhirnya nanti 9,3 detik. Selanjutnya yang G, kita akan menghitung waktu rata-rata dalam sistem. Itu rumusnya T tibar sama dengan T kibar ditambah dengan 1 dibagi dengan mu. Tadi ketemu T kibarnya sama dengan 0,00258 jam. Kita tambahkan dengan 1 dibagi dengan 120, nanti hasilnya ketemu 0,01091 jam. Kita kalikan lagi 60 untuk mengkonversi ke menit, dan kita kalikan lagi 60 untuk konversi ke detik. Nanti hasil akhirnya yaitu 39,28 detik. Yang terakhir, dari soal nomor 2 ini kita akan menghitung probabilitas atau kesempatan untuk suatu pelanggan itu menunggu. Rumusnya itu PW sama dengan lambda dibagi dengan mu dipangkatkan dengan S dikalikan dengan P0 dibagi dengan S faktorial dikali dengan 1 dikurangin lambda dibagi mu. Hasilnya untuk angka-angkanya tinggal dimasukin aja. Nanti hasilnya ketemu 0,3646. Nah, ini soal berbeda tapi masih berkaitan dengan soal sebelumnya. Dimisalkan Departemen Kredit pada soal sebelumnya itu menerima keluhan dari banyak pedagang. Nah, pedagang ini adalah orang yang dilayani bahwa waktu otorisasi terlalu lama atau waktu menunggu mereka dalam sistem itu terlalu lama. Nah, karena itu si manajer departemen itu mempertimbangkan untuk menambah 1 karyawan. Tapi dia merasa bahwa biaya otorisasi itu akan naik karena akan menambah karyawan. Sekarang kita misalkan 1 orang karyawan itu bisa menghasilkan 1.100 per jam. Sedangkan biaya untuk mendapatkan seorang karyawan adalah 2.100 per jam. Sekarang kita akan menentukan apakah lebih baik untuk kita tetap mempunyai 3 orang karyawan atau menambah 1 orang karyawan lagi. Nah, untuk mendapatkan jawaban ini kita akan membandingkan 2 biaya total, yaitu biaya yang akan kita keluarkan dengan 3 karyawan dengan biaya total dengan 4 karyawan. Rumusnya itu ECT sama dengan S dikali dengan CS ditambah dengan N kibar dikalikan dengan CW. S-nya itu jumlah karyawan sebanyak 3, CS-nya itu waktu seorang karyawan berpenghasilan sebesar 1.100 per jam, ditambah dengan N kibarnya 2,3876, ini didapat dari perhitungan sebelumnya, dikalikan dengan CW, itu biaya mendapatkan seorang karyawan sebesar 2.100. Nanti hasilnya ketemu, tinggal dikali-kalikan, ditambahkan, hasilnya Rp8.314.000. Yang kedua, kita akan menghitung biaya total dengan 4 karyawan. Sebelumnya, kita akan mencari N kibarnya. Rumusnya itu N kibar ditambah dengan lambda per mu. Sama dengan N kibarnya kita menggunakan rumus yang udah ada pada sebelumnya. Ini tinggal angkanya dimasukin semua. Angka, rumus, dan angkanya itu sama. Yang kita ganti hanya S-nya. Karena S itu kan jumlah karyawan. Kalau sebelumnya ada 3, maka kita masukkan 3. Sekarang banyak karyawannya 4, kita masukkan S-nya sebesar 4.
tinggal kita kalikan dengan P0-nya, itu 0,1577, nanti hasilnya ketemu 0,7074. Kita kalikan dengan 0,1577, nanti hasilnya ketemu 0,116. Selanjutnya kita mencari N T-barnya, itu nanti tinggal 0,116 ditambah dengan hasil dari lambda dibagi mu, itu 1,8229, ketemu nanti hasilnya 1,9345 pedagang. Nah, di sini kalau teman-teman menyimak, ada perubahan banyak pedagang yang mengantri. Kalau sebelumnya itu sebesar 2,3876 pedagang, teman-teman bisa lihat di slide sebelumnya. Nah, yang sekarang dengan menambah 1 orang karyawan, jumlah pedagang yang mengantri dalam sistem yaitu sebesar 1,9345. Nah, pengurangan ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dengan menambah 1 orang karyawan. Selanjutnya, kita mencari biaya total dengan 4 karyawannya. Itu rumusnya sama, itu SCS ditambah NQ bar dikali dengan CW, nanti ketemu hasilnya Rp8.462.000. Jadi sekarang waktunya kita untuk menarik kesimpulan nih. Jadi selisih biaya total yang dikeluarkan dengan kita memiliki 3 dan 4 orang karyawan itu cuma 148 per jam, kecil sekali gitu. Nah, dengan pertimbangan perbedaan yang kecil ini, maka kita dapat merekomendasikan untuk menambah 1 orang karyawan lagi. Kenapa? Begini, karena tingkat kegunaan rata-rata keempat fasilitas pelayanan ini kita dapat hitung dengan P sama dengan 218,75. Ini didapat dari perhitungan sebelumnya, banyak karyawan dibagi dengan jamnya, dibagi dengan 480. Nah, 480 ini kita dapat dari S dikali dengan mu. S-nya 4 dikali dengan mu-nya 120. Hasilnya 480. Ketemulah hasilnya 0,4557 atau 45,57%. Rekomendasi ini berdasarkan asumsi bahwa untuk menganggur semua karyawan, waktu menganggur semua karyawan itu dapat digunakan untuk kegiatan lainnya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah waktu menganggur sebesar 54,43% itu didapat dari 100% dikurangi dengan 45,57% dapat digunakan untuk kegiatan lainnya yang bermanfaat, di mana kegiatan ini tidak boleh mempengaruhi waktu pelayanan atau waktu kerja dari karyawan. Misalnya seperti apa? Misal untuk mengaji atau setor hafalan atau mungkin sholat duha, memperbaiki gudang atau memperbaiki stok-stok dan lain-lainnya. Seperti itu, teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dijadikan sebagai pembelajaran, mudah untuk dimengerti, dan dapat diterapkan dalam kehidupan di sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.